Kami masuk warga sini Pak yang terdampak kena gusur Pak. Nanti saya telepon bupatinya. Harap keluarga saya hanya Bapak Pak. Bisa lihat dulu latar belakang saya, misalnya saya miskin atau enggak. Kamu miskin nggak? Iya. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan. Anda miskin, tapi jangan sok kaya. Gubernur yang hadir hari ini, Kang Deddy, Gubernur konten. Alhamdulillah, dari konten yang saya miliki, biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Dipahami oleh publik bahwa Deddy Mulyadi konsen dengan upaya pencitraan begitu. Tapi saya mau mengatakan jangan sampai terjebak dalam teori politik itu disebut semacam simulakra. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi semakin menjadi sorotan. Melalui konten digitalnya, Deddy disebut menjadi gubernur konten. Jika dulu panggung politik diburu lewat mikrofon politik, Deddy memanfaatkan kamera ponsel menjadi mimbar politik gaya baru. Menariknya tak hanya menonjolkan sisi humanis, gaya humoris menjadi bumbu khas menaklukkan psikologis warganya. Lalu bagaimana Deddy menjawab pro kontra dari cerita layar yang dibangunnya? Langkah Deddy Mulyadi, militan atau instan? Saya Arliza Hadi, inilah Inside Story. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menjadi sorotan usai viral lantaran perdebatannya dengan seorang remaja yang mengkritiknya menghapus acara wisuda perpisahan. Belakangan remaja wanita ini justru dibully netizen karena bergaya elit namun ekonomi sulit. Proyek-proyek itu ya diluncurin, mulai dari larangan motor, sekolah tanpa wisuda, bahkan bendungannya dikeluarkan terusir dari rumahnya. Dari ini harga 4 bangku ini digusur. Itu bisa jadi rumahnya digusur. Ya, dibungkus rapi selama pembangunan. Kami masuk warga sini Pak yang terdampak kena gusur Pak. Sama sekali nggak ada Pak. Sekarang aja kontrakan belum bayar Pak. Oh iya, nanti saya telepon bupatinya. Harap keluarga saya hanya Bapak Pak. Iya, nanti saya tanya bupatinya. Seperti inilah cara puluhan warga Bekasi mengeluhkan nasib mereka kepada Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Puluhan warga ini mengeluh tidak mendapatkan kompensasi usai kediaman mereka digusur akibat dampak kebijakan normalisasi sungai di kawasan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selain digeruduk masa korban penggusuran, KDM demikian Gubernur Jabar ini kerap disapa tiba-tiba dihentikan oleh seorang ibu muda yang mengeluh karena anaknya harus ikut wisuda dan study tour ke Bali. Sementara untuk ikut program yang sudah dilarang KDM itu, si ibu harus mengumpulkan uang yang ditaksir mencapai 5 hingga 6 juta melalui cara dicicil ke sekolah selama 3 tahun. Keluhan itu pun langsung direspon KDM dengan sigap. Ini salah satu warga yang mengadu SMK mana? SMK kami tetap melakukan perjalanan ke Bali Pak. Bayar estimasi selama 3 tahun kami diwajibkan membayar 150.000. Sekolah negeri gratis memang kerap hanya menjadi slogan semata. Toh nyatanya di sebagian daerah masih banyak sekolah yang melakukan pungutan liar seperti seragam hingga kebutuhan untuk acara akhir tahun atau kelulusan sekolah. Tapi saat kegiatan pungutan itu dilarang sang gubernur, nyatanya tak semua niat baik untuk meringankan beban orang tua mendapat tanggapan positif. Salah satunya yang paling jadi sorotan adalah protes dari seorang gadis baru lulus SMA bernama Aura Cinta melalui media sosial miliknya. Bahkan usai protes ini sempat diundang ke kediaman Deddy Mulyadi di Lembur Pakuan, Subang, Jawa Barat bersama warga terdampak penggusuran lainnya. Dan seperti inilah suasana panas perdebatan antara gubernur dan gadis asal Bekasi hingga terjadi saling sela di sela penjelasan. Kemarin ada ibu-ibu yang nangis-nangis. 5,4 juta harus bayar
studi tur ke Bali. Pada akhirnya sekolahnya ditelepon oleh Kadisdik dan dibatalkan. Gubernur melakukan itu buat siapa? Ya untuk rakyat semua, Pak. Nah, iya, untuk orang tua. Iya. Iya kan? Lebih tepatnya bukan gitu sih, Pak. Apa? Saya kan biar adil nih ya, Pak. Semua murid itu biar bisa ngerasain perpisahan. Oke. Wisuda. Terus gini, ngerasain perpisahan, duit perpisahan dari siapa? Dari orang tua. Membebani nggak? Bisa ya, membebani, Pak. Iya, bukan. Kalau tanpa perpisahan emang kehilangan kenangan. Kenangan itu bukan pada saat perpisahan. Kenangan indah itu saat proses belajar selama 3 tahun. Enggak juga sih, Pak. Saya ngerasa kan udah lulus ya. Kalau misalnya nggak ada perpisahan, kita tuh nggak bisa kumpul bareng atau ngerasain gimana kumpulnya interaktif sama teman-teman gitu, Pak. Menurut saya itu kayak gitu tuh perlakuannya nggak adil, Pak. Nggak adilnya buat siapa? Kamu mau perpisahan? Buat adik saya sih. Ya udah perpisahan sendiri aja, nggak bawa sekolah. Kumpul-kumpul ya teman-teman, kita kumpul-kumpul. Kita kumpul-kumpul, kita bikin perpisahan sendiri besok aja. Tapi jangan melibatkan sekolah. Karena kalau melibatkan sekolah, sekolah jadi mungut. Sikap kritis gadis yang baru lulus SMA ini sebenarnya diapresiasi sang gubernur. Namun, kekukuhannya pada pendapat agar wisuda dan studi tour tetap harus dipertahankan dengan dalih mengabadikan kenangan masa akhir sekolah, meski harus dengan membebani orang tua, jelas jadi sorotan warganet. Selain tak peka pada beban warga tak mampu, yang ngotot mempertahankan pendapatnya membuat netizen semakin geram. Apalagi belakangan gadis ini diketahui tinggal mengontrak setelah kediaman yang berada di bantaran kali ini terpaksa digusur pihak Pemda Bekasi untuk normalisasi sungai. Dan seperti biasa, netizen pun menumpahkan kegeramannya hingga menyebut gadis muda ini bergaya elit tapi ekonomi sulit. Gini loh, anak muda harus kritis. Kritis itu pada hal yang positif. Gitu. Lulus SMA mana? SMA 1 negeri. Iya. Sekolahnya bayar nggak? Enggak. Setiap orang pasti ada pro kontranya ya. Betul. Buat ibu-ibu mendengar itu emosi. Menyuarakan itu kan hal yang cukup baik ya. Cuman memang konteksnya aja yang agak memicu perdebatan. Dan bukan netizen Indonesia namanya jika tak tahu riwayat jejak digital sosok yang tengah jadi perbincangan. Dalam serentak, netizen menduga jika gadis ini tampil berani karena punya bekal sebagai talent dalam dunia seni peran. Ia bahkan pernah memerankan peran figuran di sebuah sinetron dan beradu akting dengan pesinetron Randy Martin di sinetron tersebut. Peran watak Aura Cinta dalam sinetron dengan gaya bicaranya yang mudah menyela itu pun jadi sorotan netizen. Oh, Isyana yang cewek terkenal bukan cuma karena kepintarannya, tapi kan ulahnya. Sekolah pun sudah jalan dia tuh, Pak. Dan dia berbakat lah ya dalam seni. Ada bakatnya, ada di situ. Berarti sudah populer pada waktu itu. Betul. Dibanding dengan yang lain, dia lebih berbakat dalam seni. Betul. Dalam peran, dalam acting. Pengalaman dia syuting mungkin ya, dia akhirnya bisa menyuarakan, dia punya kepercayaan diri yang sebegitu tingginya. Menurut aku harusnya sih nggak boleh terlalu begitu banget ya. Mungkin kalau dia ngomong kayak gitu, ngomong ke orang tuanya dulu, nanti bisa orang tuanya nyampe tapi dengan bahasa yang lebih halus atau gimana gitu. Tak hanya di situ saja, netizen juga menemukan beberapa video cuplikan lainnya, di mana Aura Cinta menjadi bintang iklan sebuah aplikasi pinjaman online alias pinjol. Netizen pun mengaitkan apa yang dikampanyekan Aura lewat perannya sebagai bintang pinjol. Jelas bertolak belakang dengan Gubernur Deddy Mulyadi yang kini gencar memberantas pinjaman online, termasuk pinjaman jenis rentenir lainnya yang marak menjerat rakyat bawah di Jawa Barat yang familiar disebut Bang Emok. Anaknya melaksanakan wisudaan, perpisahan dengan angka 500, 1 juta, 1,5 juta, tambah studi tour, misalnya 2 juta, bisa jadi duitnya pinjem dong, Pak? Bisa jadi, Pak. Tampak lancar bicara di depan kamera, termasuk mental debatnya dengan KDM tampak begitu meyakinkan, maka wajar jika netizen curiga Aura tengah memainkan perannya di tengah pamor kebijakan KDM yang terus jadi sorotan. Lantas benarkah ada aroma settingan di balik peran yang dimainkan Aura Cinta, termasuk ketika debat panas dengan KDM? Bingung
Kenapa dia speak up wisuda? Berarti dia mah sudah nggak di wisuda, Pak. Ini Pak, sepengetahuan kami, yang dimaksud dengan wisuda itu bukan untuk dia, Pak. Adiknya yang akan lulus SMP gitu loh. Kalau perpisahan di sekolah tumpengan. Siapa, Pak? Bawa makanan dari rumah nanti dimakan kami bersama. tetap akan laksanakan di sekolah kami untuk besok, Pak. Iya. Anak-anak punya gitar dari rumahnya, nyanyi di kelasnya. Kalau usah, Pak, di sekolah kami ada. Panggung kami sudah ada, Pak. Wah, keren. Insya Allah. Berarti nggak usah iuran. Nggak usah, insya Allah. Mendapatkan kritikan dari seorang remaja terkait program kerjanya, Deddy Mulyadi alias KDM pun justru mengundang remaja tersebut dan berterima kasih atas keberaniannya mengungkapkan kritikan. Namun Deddy meminta sikap kritis tersebut juga harus dilakukan untuk kebaikan. Ingin karena saya pengalaman hidupnya pedih, mandiri. Saya pengen anak-anak Jawa Barat tuh prihatin, punya masa depan. Gitu ya, terima kasih loh. Saya udah mengkritik saya, makanya saya undang. Gitu loh. Ayo, Pak. Saya terima kasih kritiknya. Kenapa kritiknya menjadi dibully banyak orang? Karena itu tadi, orang lagi susah-susahnya cari duit, nggak mampu untuk bayar wisuda, nggak mampu untuk bayar perpisahan. Saya ini teriak-teriak pengen wisuda diadain lagi, perpisahan diadain lagi. Yang nunggak baju sekolah ini sampai sekarang masih banyak. Saya kasih tahu ke Mbak, yang nunggak ijazah di Jawa Barat itu sangat banyak. Berapa coba total tagihan yang harus dibayar oleh pemerintah provinsi? 1,3 triliun. Heboh video debat Deddy Mulyadi dengan seorang remaja warganet justru menyebut konten Deddy soal penghapusan wisuda di sekolah dianggap settingan. Salah satu warganet menyebut remaja yang berani mendebat Deddy Mulyadi di video ternyata pernah menjadi model iklan. Bisa lihat dulu latar belakang saya, misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar atau Oke, enggak. kamu miskin nggak? Iya, Miskin. saya mengakui. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan. Anda miskin, tapi jangan sok kaya. Orang miskin tuh prihatin membangun masa depan. Seluruh pengeluaran ditekan, digunakan untuk yang positif. Seorang remaja perempuan dari Kabupaten Bekasi melayangkan kritikan terhadap Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait dengan penghapusan kegiatan wisuda dan penggusuran rumah di bantaran kali yang digencarkan Deddy Mulyadi. Usai videonya viral, kolom komentarnya justru dibanjiri beragam kritik warganet. Namun kini perdebatan tersebut dipertanyakan warganet. Serunya debat disebut warganet sebagai debat settingan. Tidak spontan dilakukan warga kepada Deddy Mulyadi. Semua murid itu biar bisa ngerasain perpisahan. Ngerasain perpisahan, duit perpisahan dari siapa? Dari orang tua. Membebani nggak? Terus kalau tanpa perpisahan emang sekolah jadi bubar? Pasalnya, remaja pengkritik Gubernur Deddy Mulyadi tersebut terdeteksi oleh warganet pernah menjadi model iklan sebuah aplikasi pinjaman. Dari sinilah beragam tanya soal debat settingan ramai diperbincangkan warganet. Beredarnya pertanyaan tersebut, Deddy Mulyadi buka suara. Menurut Deddy, dirinya tidak pernah berprasangka buruk dan menganggap remaja tersebut pintar dan berani berpendapat. Terkait konten kemarin ada yang menyebut bahwa konten kreator tersebut disetting, Pak. Saya emang nggak berprasangka buruk, saya berprasangka baik, anak itu pinter dan anak itu berani sehingga mau menyampaikan di depan gubernur. Tetapi tugas gubernur adalah mengarahkan agar argumentasinya memiliki dasar hukum yang kuat. Pendapatnya bukan hanya dirinya sendiri, orang tuanya boleh wisuda, orang tuanya boleh perpisahan. Cuman 1 juta doang itu bagi keluarga mereka, tapi keluarga yang lain itu sangat berat. Deddy Mulyadi menambahkan bahwa tugas dirinya sebagai gubernur untuk mengarahkan agar anak-anak seperti remaja yang mendebatnya memiliki kecerdasan yang digunakan untuk kebaikan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama yang terlibat dalam geng motor dan tawuran. Kebijakan ini diharapkan menjadi solusi tuntas untuk menangani kenakalan remaja yang kerap terjadi.
Maraknya kasus tawuran serta pelajar yang terlibat geng motor membuat pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan aturan khusus untuk memiliterisasikan anak yang bermasalah. Program ini bertujuan membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab. Peserta akan mengikuti pendidikan khusus di bawah pengawasan TNI Polri selama 1 tahun, sementara status sekolahnya tetap terdaftar di SMP atau SMA asal dengan kelas khusus. Menurut Gubernur Jawa Barat, rencananya program akan dimulai pada Mei 2025 dengan peserta termasuk anak-anak yang tertangkap tawuran atau terlibat tindak kriminal. Upaya ini dilakukan karena persoalan kenakalan remaja kerap tak selesai dari dulu. Maka saya merubah paradigma itu dengan cara apa? Banyak orang tua yang hari ini tidak punya kesanggupan lagi menghadapi anaknya. Banyak guru yang tidak punya kesanggupan untuk menghadapi murid-muridnya. Kenapa? Dia keras dikit nanti dikriminalisasi. Kan perlu dilakukan tindakan-tindakan yang nyata, terukur dan terencana. Maka salah satu pilihannya adalah melibatkan TNI Polri menjadi bagian dari upaya pembinaan mereka. Siapa yang dibina? Mereka yang mengalami kenakalan akut yang sudah mengarah kriminal. Bagaimana cara membinanya? Ya orang tuanya nanti menyerahkan dalam bentuk surat pernyataan, mengantar ke barak TNI-nya, mengantar ke barak Polri-nya, dan mereka status pelajarnya tidak akan hilang. Mereka tetap statusnya adalah pelajar SMPA, SMA B, dan kemudian tetap mereka belajar sebagaimana biasa, tapi pola hidup yang dirubah. Deddy Mulyadi menambahkan selain kenakalan anak tawuran dan geng motor, anak yang kecanduan game online dan sudah mengarah ke aktivitas kriminal pun harus diikutsertakan dalam program ini. Tukang tawuran, tukang mabuk, tukang main Mobile Legend, yang kalau malam kemudian tidurnya tidak mau sore, ke orang tuanya melawan, melakukan pengancaman, di sekolahnya bikin ribut, bolos terus, dari rumah berangkat ke sekolah nggak nyampe, kan kita semua dulu pernah gitu ya. Pemerintah menegaskan program ini akan dipantau ketat untuk memastikan tujuan pendidikan tercapai serta mengurangi tingkat kenakalan remaja. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Lagi-lagi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan kebijakan baru. Deddy berencana mewajibkan KB pria atau vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial di Jawa Barat. Rencananya warga Jawa Barat harus terdaftar dalam kepesertaan keluarga berencana atau KB sebagai prasyarat dalam penerimaan bantuan sosial. Nantinya ada beasiswa pendidikan hingga program bantuan sosial lainnya yang disalurkan oleh Pemprov Jabar. Usulan ini disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Tujuannya supaya masyarakat dapat mengatur waktu kelahirannya sehingga dapat menekan angka kemiskinan di Jawa Barat. Deddy juga menegaskan prioritas KB dilakukan untuk pria, supaya suami ikut bertanggung jawab dan tidak hanya membebani sang istri. Maka para penerima bantuan sosial, apakah nanti bantuan biaya kelahiran, bantuan rumah sakit, bantuan listrik, bantuan pangan non tunai, bantuan perumahan, bantuan tanah, ya saya harap bantuan beasiswa untuk anaknya, saya harapkan yang laki-lakinya loh, saya harapkan suaminya atau ayahnya yang ber-KB sebagai bentuk tanda tanggung jawab terhadap diri dan keluarganya. Jangan terus-terusan dibebankan pada perempuan. Nantinya langkah ini diambil agar bantuan dari pemerintah, baik provinsi maupun pusat, bisa didistribusikan secara lebih merata. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Disindir sebagai gubernur konten di rapat kerja DPR, Deddy Mulyadi justru menjawab keberhasilannya mengonten justru bisa memangkas anggaran iklan Pemprov dari 50 miliar menjadi 3 miliar rupiah. Inside Story akan segera kembali usai jeda.
sewarga sini Pak yang terdampak kena gusur Pak. Nanti saya telepon bupatinya. Harap kekuatan saya hanya Bapak Pak. Bisa lihat dulu latar belakang saya, misalnya saya miskin atau enggak. Kamu miskin nggak? Iya. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan. Anda miskin, tapi jangan sok kaya. Gubernur yang hadir hari ini, Kang Dedi, Gubernur konten. Alhamdulillah, dari konten yang saya miliki, biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Dipahami oleh publik bahwa Deddy Mulyadi konsen dengan upaya pencitraan begitu. Tapi saya mau mengatakan jangan sampai terjebak dalam teori politik itu disebut semacam simulakra. Dengan gaya belusukan, Deddy Mulyadi kembali ngonten ke Pasar Caringin yang viral dengan lautan sampah. Lagi-lagi, kontennya membawa misi program menuntaskan masalah sampah dengan pendekatan humoris yang merakyat. Mungkin sekitar 1.000 ton. Kayak 1.000 ton ya. Lebih. Tuh, numpuk. Oh Allah ya Rabbi. Nah, jadi solusinya harus segera Pasar Caringin menyiapkan alat pengelolaan sampah, minimal insinerator, ya. Tidak boleh ini. Kira-kira Pasar Caringin teh sok aya di radio RRI di baheula. Harga kol bulat di Pasar Caringin. Harga kol gepeng gitu sok aya. Aduh. Bu, hari ibu betah di dieu siga tanduraneun. Ya Allah ya Rabbi. Tinggali. Ieu teh pasar apa sawah ieu teh? Makanya pamit ke kotor mau payu saudara teh. Ah, lain Tawis pasar rame, lain urusan pasar rame, pasar jorok. Ya, segera kita beresin Pasar Caringin hari ini. Pasar makanya ente ya sampahna berarti Oke, hari ini pasarnya saya beresin, tetapi Bapak berkomitmen segera menyiapkan insinerator. Dalam 1 minggu insineratornya sudah dipasang. Mudah-mudahan. Ya, siap. Insinerator mah tinggal dipasang pembakaran ya. Banyak alat-alatnya tinggal beli ya. Harga insinerator 1,5 miliar. Ya kan? Artinya bahwa pedagangnya harus bayar sampahnya. Betul, siap naik, siap. Ya, siap. Kumaha siap? Naik. Siap, Pak, naik, Pak. Siap. Naik. Yang penting runtah bersih. Kita sebenarnya bayar 10.000 ge cukup. Cukup, ya, cukup. Namun KB mayar 10.000 kali 4.000, 40 juta. Mayar semuanya. Sapoe, sabulan 1,2 miliar. Harga insinerator 1,5 miliar kabeli. Insyaallah. Insyaallah. Dari konten-kontennya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pun disebut sebagai gubernur konten oleh Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud. Momen itu terjadi saat rapat dengan sejumlah gubernur di Komisi 2. Ada yang berbeda saat berlangsungnya rapat Komisi 2 DPR dengan sejumlah gubernur di gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa 29 April lalu. Ketika Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud, mendapat kesempatan untuk berbicara, ia sempat menyindir Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dengan istilah gubernur konten dengan nada bercanda. Gubernur yang hadir hari ini, Kang Dedi, Gubernur konten. Nah, mantap nih Kang Dedi nih. Sebutan ini tak membuat Deddy Mulyadi tersinggung. Saat tiba gilirannya berbicara, Deddy pun merespon sebutan gubernur konten tersebut dengan memaparkan keberhasilannya menekan biaya belanja rutin iklan Pemprov. Tak tanggung-tanggung dengan konten medsosnya, Deddy mengaku berhasil menekan belanja iklan dari 50 miliar rupiah menjadi hanya 3 miliar rupiah saja. Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten, alhamdulillah. Dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih.
Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini memang kerap memanfaatkan media sosialnya saat terjun dan bertemu langsung dengan masyarakat. Langkah ini dinilai efektif karena dengan viralnya tayangan media sosial miliknya, banyak warganet yang menyaksikan sepak terjang gubernur berusia 54 tahun ini mengkampanyekan program-program pemerintah provinsi. Selain gemar ngonten, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga ikut terjun ke Sungai Cipalabuan, Sukabumi, Jawa Barat usai banjir bandang menerjang permukiman. Deddy membantu membersihkan sungai. Aksi Deddy ini pun lagi-lagi memantik perhatian warga plus 62. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi turun ke Sungai Cipalabuan, Sukabumi, Jawa Barat pasca banjir bandang yang menerjang wilayah ini beberapa waktu lalu. Bersama warga dan sejumlah pejabat daerah setempat, Deddy tak khawatir ikut basah kuyup membersihkan sampah yang menutupi aliran sungai. Deddy bahkan bergotong royong membersihkan sampah kayu dan rumah tangga yang menyumbat aliran sungai. Ia bahkan meminta warga untuk lebih peduli terhadap lingkungan dengan menjaga kebersihan sungai. Dengan gaya komunikasi santainya, Deddy menuturkan selain pendangkalan sungai dan penggundulan hutan yang menjadi penyebab banjir, Deddy menyentil warga setempat yang kurang memperhatikan kebersihan lingkungan. Hasil dari pantauan Pak Gubernur sendiri. Ini bukan mantau, ini bantu Kapolres, bantu Pak Dandim, bantu Pak Bupati untuk ringanin beban yang ada di sini. Beban bencana itu kan beban semua. Ini kan halnya sederhana. Satu ya, sungainya mengalami pendangkalan. Walaupun bulan Desember sudah dikeruk. Yang kedua, jembatannya lurus. Nanti jembatannya dibongkar, dibuat melengkung. Ya, nanti saya bangun jembatannya. Yang ketiga, warganya jorok. Buang sampah ke sungai. Yang keempat, hutannya rusak, pohonnya dibabatin. Yang kelima, ini gila semua. Ya. Momen Deddy terjun langsung membersihkan sampah sungai yang menyebabkan banjir pada awal Maret 2025 lalu ini bahkan viral di media sosial. Lagi-lagi, aksi Deddy yang disebut gubernur konten ini kembali memantik perhatian warga plus 62. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi lagi-lagi menjadi perhatian publik. Kali ini bukan karena gebrakan aturan, tapi karena mobil mewah miliknya kedapatan nunggak pajak hingga 42 juta rupiah. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kembali menjadi sorotan publik. Kali ini bukan karena gebrakan aturan, tapi gara-gara mobil mewahnya yang kedapatan nunggak pajak puluhan juta rupiah. Mobil mewah Lexus LX 600 berplat nomor B2600 SME keluaran tahun 2022 ini ternyata menunggak pajak hingga 42 juta rupiah. Ramai jadi sorotan, orang nomor 1 di Jawa Barat ini menjelaskan mobil Lexus senilai 1,9 miliar miliknya itu masih cicilan dan atas nama orang lain. Proses mutasi masih berlangsung oleh pihak leasing. Karena ini masih atas nama orang lain, prosesnya agak lama, harus melalui mekanisme leasing, tidak bisa saya langsung. Berapa sih jumlah biaya segala macam lah, lumayan tuh, agak lumayan, udah hampir 70 juta itu. Pajak, kemudian cabut berkas segala macam, saya nggak tahu banyak istilahnya. Dan itu sudah saya bayar, cuman mutasinya belum bisa dilakukan. Mungkin ya seminggu atau 2 minggu ke depan. Dalam LHKPN terbaru, Deddy Mulyadi tercatat memiliki 7 kendaraan, 3 diantaranya adalah mobil mewah. Mantan Bupati Purwakarta ini menegaskan tidak akan menggunakan kekuasaannya sebagai gubernur untuk mempercepat proses mutasi kendaraannya. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David melaporkan. Selain merangkul kaum marginal, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengajak para pelajar SMPN 1 Panawangan ngonten interaktif terkait himbauan berjalan kaki ke sekolah dengan gaya humoris. Inside Story akan segera kembali.
warga sini Pak yang terdampak kena gusur Pak. Nanti saya telepon bupatinya. Harap kuat saya hanya Bapak Pak. Bisa lihat dulu latar belakang saya, misalnya saya miskin atau enggak. Kamu miskin nggak? Iya. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan. Anda miskin, tapi jangan sok kaya. Gubernur yang hadir hari ini, Kang Dedi, Gubernur konten. Alhamdulillah, dari konten yang saya miliki, biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Dipahami oleh publik bahwa Deddy Mulyadi konsen dengan upaya pencitraan begitu. Tapi saya mau mengatakan jangan sampai terjebak dalam teori politik itu disebut semacam simulakra. Tak hanya merangkul warga sekitar, dalam kontennya Deddy Mulyadi kerap berinteraksi dengan kaum marginal. Deddy bahkan merangkul para pelajar SMPN 1 Panawangan konten interaktif terkait himbauan berjalan kaki ke sekolah dengan gaya humoris dan santai. Gedung Pakuan Pak Dedi. Kumaha ieu teh Pak Dedi duh. Mana yang baut waktu jalan kaki? Ayo, saya tahu wajahnya. Kamu ya, saya tahu wajahnya. Ini anak yang pada bisa jalan. Kamu yang baut kan? Iya. Iya kan? Oh nggak apa-apa, kamu badannya tinggi begini. Kamu orang mana? Badannya gede, kakinya. Pas. Kamu orang mana? Lebak Jero. Lebak Jero. Selama ini ke sekolah naik apa? Ke sekolah tadi dianterin. Sama siapa? Bapak. Kanu motor. Gini, kalau jadi atlet yang mana yang akan membuat kakinya kokoh? Jalan atau naik motor diboncengin? Jalan. Jalan kaki dari rumah ke sekolah berapa? 2 kilo. Hah? 2 kilo. Atuh kamu teh deket. 2000 meter. Kamu kakinya udah kokoh. Kamu disuruh sama siapa jalan kaki ke sekolah? Kunaon nggak makna ka gubernur sih teh? Kamu disuruh sama siapa? Itu mau pulang sekolah. Jalan kaki. Nah terus disuruh sama siapa? Enggak, mau jalan aja gitu. Oh kenapa bilangnya ke gubernur? Pak gubernur saya jalan kaki. Iseng bikin konten. Karena dari gubernur ada himbauan jalan kaki juga. Sekarang kamu mau naik kelas nggak? Mau. Pokoknya kamu kalau diboncengin pakai motor sama bapak kamu nggak jalan kaki, kamu naik kelas. Naik kelas. Ayo, udah kakinya udah begini, udah kagok badak nges lempang weh. Kalau jalan kaki berapa menit? Setengah jam atuh tibang ge. Berangkat dari rumah, masuk sekolahnya 6:30. Ya kan menurut saya sih 6:30 yang cocok tuh kalau di desa ya, kalau di kota jam 6. Karena di kota tuh kan beda, jaraknya lebih dekat. Kalau desa 6:30. Berarti berangkat dari rumah jam 6. Oke, jam 6 kurang 1/4 ada spare waktu 15 menit. Bisa kan? Kamu sebagai anak muda bisa kan? Aku nanya, kamu bisa nggak ke sekolah jalan kaki? Bisa. Bisa. Berat mana jalan kaki ketika berangkat atau pulang? Berat pulang. Pulang panas. Iya. Kenapa kamu baud? Bikin videonya awas ya ku aing. Kenapa kamu baud? Videonya ada kok. Itu Pak, nyebut nama Bapak. Bukan, yang baud, yang video tayangan paling baud ada. Ada yang tayangan yang paling baud. Teh kamu teh aku tidak ngelihat. Nih. Tuh. Hai. Bukan mikro. Jadi tidak ada orang mikro Pak Dedi. Terus? Nah mikro guys.
Kumanya teh pada di doh. Itu kamu kan? Aing aku aing kenal. Ayo kenapa kamu bilang itu pada ini beri jutek kenapa? Kenapa? Capek pulang sekolah teh kan kita belajar. Enggak, capek mana? Capek nyari duit, capek jalan kaki. Nyari duit. Terus jalan kaki kan badannya jadi nggak akan terlalu gendut lah, ya kan? Kamu sekarang mau jalan kaki terus nggak? Dan kemudian jalan kaki itu karena bareng-bareng itu melahirkan semangat kebersamaan. Mereka di jalan canda, seserian, saling menggoda. Itu sudah tidak didapat anak SMP sekarang, bener nggak? Naik motor individualis, datang terus kemudian di rumahnya main HP. Di sekolah pulang ke rumah pegang HP. Selama ngobrol main HP, nggak ada lagi kebersamaannya. Dan kamu rugi, kamu tidak akan mendapatkan cowok yang setia dengan Kali ini Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi geram memerintahkan jajarannya membongkar bangunan wisata milik BUMD Jawa Barat yang diduga menjadi penyebab banjir bandang di kawasan Puncak. Kericuhan pun terjadi karena warga kecewa Satpol PP tidak kunjung membongkar bangunan tersebut. Kericuhan terjadi di kawasan wisata milik BUMD PT Jasa Kepariwisataan yang ada di kawasan wisata Puncak Cisarua Bogor, Jawa Barat. Warga mendapat dukungan dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang meminta Satpol PP membongkar bangunan milik pemerintah Jawa Barat ini. Namun, warga kecewa lantaran Satpol PP Jawa Barat dan Pol PP Kabupaten Bogor tidak segera membongkar bangunan yang bermasalah. Bongkar hari ini sesuai instruksi gubernur. Sesuai instruksi Pak Gubernur. Jangan sampai Pak dibongkar, Pak. Jangan sampai suara Pak Gubernur ini di Cisarua ini diinjak dengan kain dengan sendal. Omong di sini mah orang ledek kayak gubernur teh. Orang nistakan nih gubernur teh jangan dipercaya. Kalau tidak membongkar berarti saya yang bongkar. Sebelumnya Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat Kamis pagi telah mendatangi kawasan Gunung Mas Puncak sekaligus memastikan kondisi kawasan wisata Puncak pasca banjir. Dalam video yang diunggahnya dengan gaya ngevlognya, Deddy memastikan tidak akan tebang pilih meski bangunan milik BUMD. Ini izinnya berapa? Ya, izinnya diajukan 4.800 meter persegi kurang lebih. Nah, terus yang dikerjakan? Dan yang dikerjakan sampai dan tahun kemarin itu menjadi 15.000. 15.000 berarti sudah nambah 11.000. Ya, kemudian dilakukan penindakan oleh Pemda Kabupaten Bogor bersama kami, Pak. Peringatan sudah, Pak? Sudah melakukan peringatan, kemudian pemanggilan, Pak. Kemudian diminta bongkar sendiri sudah? Ya, dan tetapi rencananya akan membongkar sendiri yang di luar ketentuan. Udah, karena tidak dibongkar sendiri, perintah saya bongkar mulai hari ini. Siap. Ya, bantu Pak Wakil Bupati. Siap. Pimpinan DPRD Bogor. Pak Bupati juga sudah bantu mengarahkan Pak Bupati, untuk dukung Pak Gubernur. Dukung, kita bongkar karena ini menimbulkan problem bagi lingkungan. Dan saya tidak segan-segan walaupun ini adalah PT-nya, PT BUMD Provinsi Jawa Barat, untuk memberikan contoh pada siapapun bahwa yang melanggar ya harus ditindak. Walaupun itu adalah lembaga bisnis, lembaga usaha BUMD milik Provinsi Jawa Barat. Kita ngasih contoh pada seluruh warga di Jawa Barat. Bangunan seluas 21 hektar milik BUMD. Menurut perizinannya hanya 2.800 meter yang akan dikelola, namun justru sudah 15.000 meter. Artinya perizinan tidak sesuai hingga membuat Deddy Mulyadi geram dan meminta jajarannya untuk dilakukan pembongkaran. Sementara itu, Kepala Desa Gunung Menyan di Kabupaten Bogor viral di media sosial pasca menertawakan bingkisan nasi kotak yang dibagikan di acara Bupati Bogor. Melalui video call, Deddy Mulyadi pun menegur tingkah kepala desa yang dinilai tidak etis. Ini teh ibu teh kenapa bikin rame-rame, bikin heboh-heboh? Ini Bogor udah 2 kali 3 loh Bogor.
yang satu masalah mobil dinas, yang satu ibu buat tentengan bikin repot seluruh Indonesia, yang satu lagi rombongan pakai motor dinas ke Baduy kalau nggak salah. Aduh, kenapa ini teh? Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menghubungi Kepala Desa Gunung Menyan, Kabupaten Bogor Wiwin Komalasari melalui video call. Assalamualaikum. Ini baru kali ini saya bawa apa? Bawa berkat. Ini bawa berkat nggak? Deddy menegur Wiwin terkait video viralnya yang membawa bingkisan nasi kotak usai menghadiri acara pelantikan Bupati Bogor Rudi Susmanto dan Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi. Wiwin tertawa sambil menunjukkan nasi kotak yang dibawanya. Unggahan ini menuai pro dan kontra di kalangan netizen. Setelah viral, Kepala Desa mengaku hanya guyon dan tak ada niat untuk melecehkan siapapun. Tapi tidak ada dalam diri ibu harapan bahwa ketika bawa besek itu ibu teh kecewa. Kenapa harus dikasih nasi dus? Tidak dikasih yang di dalamnya ada sesuatu yang bisa dibawa pulang gitu. Ada nggak pikiran itu? Nggak ada sama sekali, Bapak. Oh, nggak ada. Nggak ada, Bapak. Nggak ada sama sekali. Nggak ada, ya. Jadi itu memurni heheureyan. Murni, Pak. Murni sekali itu. Terus itu Pak Wakil Bupatinya kan marah nyuruh ibu dipecat. Terkait hal tersebut, Wiwin menyampaikan permohonan maaf dan berjanji akan berhati-hati dalam membuat serta mengunggah konten di media sosial. Kita tidak ada niatan untuk menghina ya, melainkan seru-seruan gitu. Kita dapat makan itu kan di besek ya, dan kita tidak makan di sana, melainkan kita dibawa di teng-teng dan kita seru-seruan seneng gitu. Nah mungkin di situ ada kata-kata geli. Geli itu bukan berarti jijik, melainkan itu lucu gitu. Kalau saya sendiri pribadi orang Sunda ya, jadi berbicaranya lucu ya, kita seru-seruan bawa teng-tengan ini, bawa berkat ini, lucu banget gitu, senang banget gitu, karena kita memang mau makan bareng-bareng di parkiran gitu. Berdasarkan arahan Bupati dan Wakil Bupati Bogor, Kades Wiwin akan segera dipanggil untuk memberikan klarifikasi lantaran telah membuat gaduh masyarakat. Kejadian tersebut menjadi cermin tantangan yang dihadapi pejabat publik dalam era digital. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, surat Kepala Desa di Kabupaten Bogor meminta THR Rp165 juta ke pengusaha beredar luas. Usai viral, Kepala Desa mengaku salah dan meminta maaf. Surat permintaan THR ke pengusaha di Kabupaten Bogor ini beredar luas dan viral. Surat dengan kop Desa Kelapa Nunggal dan ditandatangani Kades Ade Endang Saripudin ini meminta THR senilai total Rp165 juta. Tak hanya viral, surat minta THR ini memantik kekecewaan Gubernur Jawa Barat. Deddy Mulyadi mendesak polisi tegas menindak pelaku pungli, termasuk jika dilakukan kepala desa. Ditahan kan? Preman ditahan. Masa kepala desa kan sudah tahu ada instruksi. Kan dia melakukan sebuah perbuatan, meminta untuk digratifikasi. Usai viral, Kades Kelapa Nunggal akhirnya meminta maaf, namun sanksi tetap berjalan. Bersifat himbauan, mohon kepada para pengusaha untuk mengabaikan surat yang sudah terlanjur beredar. Saya mengaku salah dan memohon maaf kepada para pihak yang merasa kurang berkenan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kerap aktif menggunakan beragam platform media sosial untuk menampilkan aktivitas kepemimpinannya. Pengamat politik Ubedillah Badrum menilai Deddy Mulyadi jangan sampai terjebak simulakrum atau hilangnya makna ataupun esensi terkait realitas sosial. Ya, itu bisa dimaknai dua hal ya. Pertama, Gubernur konten itu bahwa betul dia memanfaatkan media sosial untuk kepentingan posisinya sebagai gubernur, bisa juga dimaknai sebagai kritik dari publik atau dari beberapa orang bahwa gubernur jangan sering-sering konten dong, kira-kira begitu ya. Tapi lebih dari itu menurut saya Deddy Mulyadi memang nampaknya memahami betul
bahwa penduduk Republik ini betul-betul menggunakan media sosial yang begitu dahsyat. Ya, kalau kita lihat di datanya itu lebih dari 143 juta orang Indonesia menggunakan media sosial. Dengan asumsi itu, maka kemungkinan besar di Jawa Barat itu nyampe 70% orang menggunakan media sosial. Jadi dengan data digital semacam itu, Deddy Mulyadi memanfaatkan media sosial itu sebagai strategi komunikasi politiknya kepada rakyatnya untuk menyampaikan berbagai hal terkait dengan kebijakan gubernur. Tetapi ini bisa juga menimbulkan persoalan. Di satu sisi gubernur sering menyampaikan informasi melalui media sosial kepada publik, tetapi kan masyarakat ini tidak semuanya menggunakan media sosial. Di sisi lain misalnya ada beberapa masyarakat yang minta gubernur untuk datang. Saya sempat nonton satu medsos memanggil Deddy Mulyadi untuk datang, tapi beliau tidak datang ke lokasi itu. Di lokasi itu diceritakan di medsos itu, kalau nggak salah di wilayah Indramayu ya, itu jalannya sudah rusak begitu, kemudian dipertontonkan oleh pengguna medsos itu, ini jalan ke sini Kang Deddy kemana wae, kira-kira begitu. Jadi mereka mempertanyakan, makin banyak nanti orang yang mempertanyakan kehadiran gubernur di banyak tempat yang bermasalah di Jawa Barat, maka di situ bisa menjadi bumerang sebetulnya buat Deddy Mulyadi. Jangan sampai kemudian juga misalnya dipahami oleh publik bahwa Deddy Mulyadi sangat concern dengan upaya pencitraan begitu. Jadi berbahaya juga kalau gubernur hobi pencitraan begitu, tetapi langkah-langkah yang misalnya lebih substantif, lebih mengatasi problem Jawa Barat yang luar biasa dari sisi sumber daya, dari sisi ekonomi dan lain-lain, itu kan masih banyak persoalan, termasuk juga kemiskinan dan lain-lain. Jadi saya kira ya bisa dimaknai kritik, bisa juga dimaknai pujian kan itu. Tapi saya mau mengatakan jangan sampai Kang Deddy Mulyadi ini terjebak di dalam kalau dalam teori politik itu disebut sebagai semacam simulakra politik ya. Jadi dia memang sengaja memanfaatkan media sosial untuk pencitraannya, bukan sesungguhnya apa yang dilakukan oleh seorang gubernur. Kan itu berbahaya kalau kemudian itu yang terjadi. Jadi ya simulakrum itu sisi lainnya adalah ada dampak negatif yang sangat besar karena pura-pura membangun citra di media sosial, tapi sesungguhnya di lapangan dia tidak terjadi seperti itu. Deddy Mulyadi melalui akun media sosial akhirnya menjawab terkait sindirannya sebagai gubernur konten. Deddy pun mengucapkan terima kasih untuk semua pihak. Hari ini ramai, banyak pihak yang membicarakan bahwa saya adalah gubernur konten. Artinya bahwa saya hanya bekerja demi konten. Pertama ingin saya jelaskan, bekerja sebagai gubernur tentunya harus ada tujuan, visi dan misi. Tujuan, visi dan misi itu harus bisa disebarluaskan pada masyarakat, termasuk kinerja gubernurnya harus diketahui oleh seluruh rakyat yang dipimpinnya. Dulu sebelum saya menjabat, gubernur itu menggunakan anggaran negara yang ada di Dinas Informasi dan Komunikasi. Judul anggarannya adalah kerjasama media. Itu salah satunya, dikit-dikit lain juga masih banyak kalau saya buka. Di kerjasama media ini tujuannya apa sih? Tujuannya agar seluruh langkah-langkah gubernur, kebijakan-kebijakan bergubernur, pekerjaan-pekerjaan gubernur itu bisa dimuat oleh berbagai platform media. Secara kebetulan saya memiliki media sendiri. Ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram. Nah, ketiga media ini saya coba untuk merekam apa yang saya lakukan dan saya sajikan di TikTok, di IG maupun di YouTube. Dan secara kebetulan tayangan-tayangannya relatif ditonton, itu hak orang untuk menilai baik negatif maupun positif. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih
kepada yang mengkritik saya dari berbagai pihak, saya mengucapkan terima kasih atas kritikannya dan itu bagian dari demokrasi. Dan yang paling utama, saya akan tetap menjalankan apa yang saya lakukan. Yang terakhir adalah biasanya pejabat itu selalu di belakangnya wartawan. Dia diiringi dengan wartawan kemanapun dia pergi. Saya secara kebetulan saat ini kemanapun tidak diiringi wartawan. Saya cukup dengan anak-anak saya aja yang mengambil gambar kemudian saya muat. Dan tetap pada akhirnya wartawan bisa menulis berita. Dari mana menulis beritanya? Dari platform media yang saya miliki. Bisa ngutip dari IG, bisa ngutip dari TikTok, bisa ngutip dari YouTube. Bukankah ini bermanfaat bagi kepentingan orang banyak? Tetapi kalau tidak dibicarakan, ya tidak akan pernah rame. Hatur nuhun ya, buat yang suka dan yang tidak suka, kedua-duanya sahabat saya. Di negara demokrasi, siapapun boleh berinovasi, termasuk para pejabat negeri ini untuk berkomunikasi dengan rakyatnya. Begitupun Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat saat ini yang memanfaatkan media digital untuk membangun empati. Namun perlu disadari sebagai pejabat petinggi, jangan terjebak dalam komunikasi artifisial, di mana persepsi menjadi lebih penting dibanding pencapaian kebijakan nyata. Saya Arlisa Hadi pamit undur diri. Sampai jumpa.